Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ibu dan bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di malam hari ini selepas menunaikan sholat maghrib berjamaah untuk sejenak melingkar iman di taman surga sambil menunggu waktu isya. Semoga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, dan semoga menjadi bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua untuk menjadi hambanya yang layak mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Baik ibu dan bapak, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini membahas satu tema yang kata para ulama menjadi bagian pondasi terpenting dari akhlak yang mulia ya. Dan kata Dr. Syukordowi, akhlak ini kita harus banyak menangis karena sudah kehilangan atau sudah hilang di tengah-tengah umat ya. Apalagi kata Dr. Muhammad Al-Arifi, salah satu tanda akhir zaman itu adalah intisyarat. Orang sudah banyak kehilangan rasa malu ketika berbuat ketidakbaikan. Hari ini bahasan kita adalah bahasan tentang al-asas ya, fi makarimil akhlak, pondasi untuk membangun kebaikan akhlak, yaitu rasa malu. Dan kita lihat di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah ya, wal haya'u syu'bah minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu memiliki 60 atau 70 cabang, dan malu itu cabang dari iman. Ini menarik untuk kita tadaburi atau kita jadikan muqaddimah bahwa dari 70 cabang iman yang Nabi sebutkan di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, cuma satu yang Nabi sebutkan, yaitu malu ya. Kira-kira ikhwan akhwat tahu nggak minimal 10 cabang iman itu apa saja? Kan Nabi menyebutkan 70 itu. Coba sebutkan 10 saja cabang iman itu apa saja. Ini kalau ada yang tidak menjawab, kita tenang ya Pak. Memang karena Nabi pun tidak memberikan penjelasan. Justru kalau ikhwan akhwat menjelaskan, kita agak mulai raguin dari mana gitu ya. Karena Nabi sendiri tidak menjelaskan. Tetapi kenapa Rasul mengatakan wal haya'u syu'bah minal iman, dan malu itu cabang dari iman itu. Ini kata para ulama, kalau salafus saleh, kenapa dari 70 cabang iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hanya menyebutkan satu saja, yaitu malu. Ini kata salafus saleh, kalaulah kita memiliki rasa malu dalam cabang iman kita, maka cabang-cabang iman yang lain akan tumbuh dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, ketika kita tidak punya rasa malu dalam iman kita, maka cabang-cabang iman yang lain tidak akan tumbuh dalam kehidupan kita. Karena semua cabang-cabang iman itu sangat membutuhkan satu cabang ini bernama malu itu. Contoh misalnya ikhwan akhwat rahimakumullah, kalaulah sedekah itu cabang dari iman, kira-kira ketika kita punya rasa malu, akan mudah nggak untuk melaksanakan sedekah?
Akan mudah tidak. Dan orang yang tidak punya rasa malu sebagai cabang dari iman, maka dia akan susah untuk melaksanakan sedekah. Contoh begini, misalnya rezeki kita tuh dari siapa? Dari Allah kan, wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Apapun yang kita miliki semuanya adalah pemberian Allah. Kemudian Allah menyuruh kita untuk berbagi dengan orang lain. Betul tidak? Dan Allah memberikan balasannya fi kulli sumbulatin mi'ata habbah itu. Allah yang ngasih rezekinya, Allah yang menyuruh kita untuk memberikan kepada yang lain, dan Allah pun yang membalaskannya untuk kita itu dengan balasan yang berlebih. Ini kira-kira kalau orang punya malu sebagai cabang iman, mudah nggak untuk bersedekah? Mudah kan? Rezekinya dari siapa? Dari Allah. Siapa yang menyuruhnya? Allah. Siapa yang membalaskannya? Allah itu. Makanya kalau orang punya rasa malu, dia akan mudah bersedekah. Tapi kalau orang tidak punya rasa malu, maka dia akan sulit untuk melaksanakan cabang iman ini, yaitu sodako. Andaikan sodako itu menjadi cabang iman. Contoh lain misalnya, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalaulah sholat itu menjadi cabang iman, ketika kita punya rasa malu, kira-kira mudah nggak untuk melaksanakan sholat? Mudah kan? Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih kesehatan Allah, yang ngasih sarana untuk bisa melaksanakan sholat Allah, yang selama ini mengurus kita Allah, mencukupi semua kebutuhan kita Allah. Kata Allah, tegakkanlah sholat begitu. Jadi kira-kira kalau orang punya rasa malu, mudah nggak melaksanakan sholat? Mudah. Ini contoh. Ya, ketika orang tidak punya rasa malu, maka cabang-cabang iman yang lain akan sulit tumbuh dalam kehidupannya. Seakan-akan Rasul mengatakan kepada kita, semua cabang iman itu sangat membutuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ini baru mukadimah saja. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kita menemukan dua hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah pun punya rasa malu. Nanti bahasannya kan, kita selama ini bahasan yang sering kita sampaikan adalah bagaimana membangun rasa malu kepada Allah. Tapi ternyata Allah pun begitu malu kepada hambanya. Contoh misalnya di hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Kata Nabi, sesungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala itu hayyun, sangat pemalu, karimun, dan sangat atau maha pemalu dan maha mulia itu. Bahkan di hadis yang kedua, misalnya di hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyun satirun itu. Ada yang mengatakan sitirun, ada yang mengatakan satirun, Bapak Ibu ya, hadisnya itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha Menutup. Dua hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Abu Daud, kita mendapatkan informasi ternyata Allah itu Maha Pemalu. Nah, hari ini akan kita bedah kajian para ulama. Apa yang disebut dengan Allah itu Maha Pemalu? Kan Bapak Ibu kita lihat misalnya Rasulullah pernah bersabda bahwa Sa'ad bin Ubadah itu sangat pencemburu, Pak ya. Kata Sa'ad bin Ubadah, "Lau ra'aitu imraati ma'a rajulin," ya, atau lau ra'aitu rajulan ma'a imraati la darabtuhu bisayf. Kata Ubadah bin Sa'ad bin Ubadah, kalaulah istriku bersama laki-laki lain, aku penggal lehernya itu. Laki-laki itu ya. Kata Nabi kepada para sahabat yang lain, kalian takjub gak dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Takjub. Tapi kata Nabi, anna aghyaru minhu, aku lebih pencemburu dari Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu daripada aku itu. Jadi dalam hadis tersebut Allah itu Maha Pencemburu. Kemudian misalnya di hadis Muslim,
Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi. Allah itu sangat bahagia dengan tobatnya seorang hamba itu. Ini menunjukkan bahwa Allah tuh misalnya ma yas'alullaha yaghdab 'alaih. Allah tuh marah kepada yang tidak berdoa. Allah bahagia kepada orang yang bertobat. Allah pencemburu melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik. Bahasan-bahasan ini kan sering kita sampaikan. Nah, ini menarik. Allah itu ternyata Maha Pemalu itu. Kita menemukan 4 penjelasan dari para salafus saleh kita, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, apa yang disebut dengan Allah itu Maha Pemalu ya. Kalau Maha Pencemburu sudah jelas Bapak Ibu ya. Allah itu Maha Pencemburu. Makanya salah dosa satu-satunya dosa yang tak termaafkan ketika kita bawa ke akhirat adalah menduakan Allah, yang disebut dengan syirik. Karena Allah Maha Pencemburu itu. Dalam hadis tadi misalnya, Allah bahagia dengan tobatnya seorang hamba. Ketika ditanya, kenapa Allah begitu bahagia dengan tobatnya seorang hamba? Al-Baqarah 221 mengatakan, wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin membawa kita ke surga. Dan orang-orang yang bertobat sudah kembali ke jalan yang tepat untuk mengantarkan dia pulang ke surga itu. Ya. Kemudian di hadis yang lain, yas'alullaha yaghdab 'alaih. Allah marah kepada orang yang tidak berdoa. Jadi ada malu, ada bahagia, ada marah, ada cemburu Allah itu dalam beberapa hadis. Kenapa Allah itu begitu marah kepada yang tidak berdoa? Kata Syekh Ratib An-Nablusi, hafizahullah, karena Allah tahu kita ini banyak kebutuhan kepadanya, tapi tidak minta kepadanya. Kesannya apa? Kesannya apa? Sombong, Pak. Maka bentuk kesombongan kepada Allah adalah, Bapak Ibu sekalian, tidak melibatkan Allah dalam pinta-pinta kita setelah kita berikhtiar gitu. Artinya merasa tanpa Allah kita survive, tanpa Allah kita bisa. Itu bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini ada 4 penjelasan dari salafus saleh kita tentang siapa Allah Maha Pemalu itu. Yang pertama dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Allah Maha Pemalu yang pertama, huwallazi yaf'alul khaira wa yatrukus syarra li ibadihi. Allah begitu malu memberikan keburukan kepada hambanya. Makanya yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah semuanya kebaikan. Karena Allah begitu malu memberikan keburukan kepada hambanya. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Maka tidak ada perbuatan Allah kepada hambanya yang buruk, karena Allah Maha Pemalu. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, Allah tidak pernah berbuat buruk kepada hambanya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang buruk? Sering, Pak. Tiap hari. Nah, ini bagaimana cara memahaminya, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana cara memahaminya? Karena Allah itu Al-Hayyun, sangat malu kalau memberikan keburukan kepada hambanya. Makanya kita menemukan misalnya Bapak Ibu sekalian, ini kalimat Syekh Ratib An-Nablusi. Musibah di tangan Allah seperti pisau bedah di tangan dokter gitu. Musibah di tangan Allah seperti pisau bedah di tangan dokter. Ketika seorang dokter membelah kulit, merobek daging, memutus urat saraf, membongkar tulang, darah kemana-mana untuk diambil penyakit pasien, dokter sedang menyakiti atau menyelamatkan. Dengan pisau bedah yang di tangan dokter itu dirobek kulit pasien, dibelah dagingnya, diputus urat sarafnya, dibongkar tulangnya, diambil penyakitnya, darah kemana-mana. Nyakitin atau menyelamatin? Itu menyelamatkan. Demikian juga musibah di tangan Allah. Kadang membedah, merobek perasaan kita, menyakiti hati kita sampai air mata kemana-mana. Itu cara Allah nyelamatin,
nyakitin. Selalu ada banyak yang menemukan kesembuhan dalam kehidupan di orang-orang yang Allah musibahi dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang yang ridho disakiti oleh dokter, tapi banyak yang tidak ridho disakiti oleh Allah, padahal sama-sama untuk menyembuhkan. So, Bapak Ibu di sini ada nggak yang protes kepada dokter ketika menyakiti kita? Protes begitu? Enggak, kita nerima, berterima kasih, bahkan membayar itu. Tapi kenapa ketika disakitin oleh Allah, ya Allah kenapa kau uji aku seberat ini? Ya Allah kenapa kau musibahi aku sesakit ini? Kan begitu Pak ya? Padahal siapa yang paling mencintai kita, dokter atau Allah? Nah gitu Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika kita mendapatkan musibah jangan suudzon. Itu cara Allah untuk menyembuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan faktanya banyak orang-orang yang kembali menemukan kemuliaan hidupnya. Banyak orang-orang yang kembali mendapatkan kenikmatan ketaatannya ketika Allah musibahi kehidupannya itu. Makanya apa kata Ibnu siapa yang pengarang kitab Al-Hikam itu? Ibnu Athaillah As-Sakandari kan Mbak ya? Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah ambil sebagian dunianya untuk memuliakan hidupnya dan menyelamatkan masa depan akhiratnya. Makanya ketika banyak orang mendapatkan musibah di dunia, itu bukan cara Allah menghinakan, bukan Allah memberikan keburukan. Allah sedang ingin kembali membangun kemuliaan kehidupannya, bahkan ingin menyelamatkan masa depan akhiratnya. Contoh kasus besar misalnya, saya kan sering ngisi di salah satu lembaga pemasyarakatan Pak, di kota Bandung yang cukup terkenal itu. Di sana kebanyakan mantan pejabat-pejabat kita ya gitu. Pengajian sholat, pengajian subuh itu curhat sama saya setelah pengajian, Ustadz, alhamdulillah saya itu bisa masuk ke sini Pak. Itu ada kata-kata alhamdulillah. Padahal mungkin ketika masuk dia dianggap itu musibah. Kalau saya tidak masuk ke sini, saya boro-boro bisa baca Al-Quran. Ketika itu sudah hafal 17 juz itu. Kalau saya tidak masuk ke sini, saya boro-boro bisa baca Al-Quran. Ternyata memang Allah memberikan musibah di dunia untuk mengangkat dia, menemukan kembali kemuliaan hidupnya, kenikmatan ketaatannya, bahkan bisa merawat masa depan akhirat. Makanya ikhwan akhwat kalau ingin hafal 17 juz itu gampang tuh. Yang menghafal. Nah itu ikhwan dan akhwat yang rahimani wa rahimakumullah. Allah Hayy, begitu malu memberikan keburukan kepada hamba. Makanya saya sampaikan, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Yang ada adalah hati kita yang tidak menyukainya. Namun jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita menuduh perbuatan itu buruk gara-gara hati kita tidak menyukainya. Karena Allah mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita suka itu baik buat kita. Mungkin kita terlalu lama mengajari hati menganggap sesuatu itu baik kalau hati kita menyukainya. Makanya ketika datang sesuatu yang hati kita tidak suka, kita langsung menolaknya bahwa itu adalah buruk. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Maka ketika hati kita tidak menyukai ketentuan Allah, maka jangan menganggap itu adalah buruk. Karena ilmu kita yang tidak cukup untuk menangkap kebaikan-kebaikan Allah di setiap ketentuannya dalam kehidupan kita. Nah ini yang pertama, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tentang siapa Allah Al-Hayyu yang begitu malu kepada hambanya, yaitu Allah yang tidak pernah memberikan keburukan. Semua yang Allah berikan kepada hambanya adalah kebaikan. Contoh misalnya ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan ya An-Nazm, amlil insani ma tamanna. Allah tidak memberi semua yang kita pinta. Makanya kalau ada permintaan kita yang tidak Allah kabulkan, ini ayatnya, tidak semuanya yang kita pinta pasti Allah kabulkan. Jangan pernah mengatakan Allah pelit.
Jangan pernah mengatakan Allah itu bakhil dan lain sebagainya ketika tidak mengabulkan semua pinta kita itu. Karena ada 3 rahasia yang diungkap oleh para ulama, kenapa Allah tidak mengabulkan semua pinta kita. Rahasia yang pertama, kalau semua pinta hambanya Allah kabulkan, akan rusak kehidupan dunia ini. Maka kenapa dunia itu berjalan baik-baik saja? Di antara penyebabnya karena Allah tidak mengabulkan semua pinta kita itu. Coba ibu bapak sekalian, ini para ikhwan yang sudah menikah, dulu sebelum menikah berapa akhwat yang suka sama antum ini? Atau tidak ada sama sekali? Mungkin ada berapa gitu ya? Bagaimana kalau jadi semuanya itu? Berapa orang sekarang tuh yang ingin jadi presiden, Pak? Banyak. Bagaimana kalau jadi semuanya? Makanya cara Allah menjaga kehidupan dunia agar baik-baik saja dengan cara tidak mengabulkan semua pinta kita itu. Yang kedua kata para ulama, kenapa Allah tidak mengabulkan semua pinta kita? Karena tidak semua yang kita pinta itu baik buat kita semuanya. Betul tidak? Ya. Ketika Allah mengabulkan itu kebaikan, ketika Allah tidak mengabulkan itu cara Allah mencegah kita dari keburukan. Betul tidak? Saya ulang. Ketika doa kita dikabulkan, Allah sedang memberikan kebaikan. Ketika doa kita tidak dikabulkan, Allah sedang mencegah kita dari keburukan. Berarti apa yang kita pinta itu tidak baik. Ana tanya sama antum semua, mana yang lebih penting? Diberi kebaikan, dicegah dari keburukan? Mana yang paling penting, Pak? Dalam kaidah usul fikih kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dicegah dari keburukan lebih penting daripada diberi kebaikan. Makanya ketika kita paham ini, ketika pinta-pinta kita tidak Allah kabulkan, kita kan tidak langsung menuduh Allah bakhil dan lain sebagainya. Oh, ini mungkin cara Allah mencegah kita dari ketidakbaikan. Tetapi kesalahan kita biasanya Bapak Ibu mudah mensyukuri ketika Allah memberikan kebaikan, tapi susah mensyukuri ketika Allah mencegah kita dari keburukan. Betul tidak? Ketika Bapak Ibu mendapatkan rezeki, kita bilang apa? Alhamdulillah, bahkan sujud syukur gitu ya. Tapi ketika dicegah dari keburukan, kita kadang lupa bahwa itu adalah kebaikan dari Allah. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, dari rumah ke kantor Pak, sampai dengan selamat, banyak gak yang sujud syukur? Alhamdulillah ya Allah, saya dari rumah ke kantor itu selamat gitu ya. Padahal di jalan mungkin ada banyak beribu hal yang membuat kita celaka kan, tikus sewa, tijali ke tikus dan lain sebagainya. Padahal justru dicegah dari keburukan lebih penting daripada diberi kebaikan. Nah, rahasia yang ketiga kata para ulama, kenapa Allah tidak memberi semua pinta kita? Yang terakhir adalah agar kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan kehidupan dan agar kita merindukan kehidupan yang memberi segalanya, yaitu akhirat. Makanya 100 sekian belas ayat tentang dunia, kalau kita memahaminya, kita akan makin jatuh cinta dengan akhirat. Salam Bapak Ibu ya. Kalau kita memahami 115 ayat tentang dunia dalam Al-Quran, maka kita akan makin jatuh cinta dengan akhirat. Dan salah satu ketidakcintaan kita kepada akhirat karena kita belum memahami makna dunia dalam Al-Quran. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, ada nggak ayat di dalam Al-Quran Bapak Ibu bahwa dunia itu mencintai kita? Ada nggak? Yang kedua, ada nggak dalam Al-Quran ayat Allah itu memuji dunia? Ada tidak Pak? Kan tidak ya? Makanya kita suka bertepuk sebelah tangan mencintai dunia yang dunia tidak pernah mencintai kita. Allah itu tidak ada memuji dunia, yang ada adalah hati-hati, kan begitu ya? Warning, apa namanya? Agar kita tidak terjebak dan lain sebagainya. Makanya kalau kita paham dengan ayat-ayat tentang dunia ini, itulah cara Allah mengantarkan kita untuk menumbuhkan kecintaan dan kerinduan di perasaan kita tentang akhirat.
Nah, ayat ini salah satu contohnya. Kenapa Allah tidak mengabulkan semua pinta kita di dunia, agar kita semakin merindukan kehidupan yang mengabulkan semua pinta kita, yaitu akhirat. Andaikan semua permintaan kita Allah kabulkan di dunia, kira-kira mungkin nggak kita terbangun rasa rindu dengan akhirat? Tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ma ja'alallahu lirajulin qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Tidak akan ada kerinduan dunia dan kerinduan akhirat itu tumbuh bersamaan di satu dada seorang hamba. Kalau orang kuat dunianya akan lemah akhiratnya. Karena seperti itu. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Seseorang yang sudah nikmat di dalam ketaatan tak mungkin lagi bisa merasakan kelezatan dalam kemaksiatan. Karena kenikmatan dalam ketaatan dan kelezatan dalam kemaksiatan tak bisa dirasakan bersamaan. Nih bapak-bapak yang sudah nikmat taat seperti ini, saya nggak yakin bisa merasakan kelezatan dalam kemaksiatan itu. Misalnya habis dari masjid terus kemana pak? Kasih contoh. Di sini ada yang pelaku atau gimana? Misalnya kita ke klub malam, saya tidak yakin itu. Bukan tidak bisa, tapi kita sudah tidak bisa merasakan kembali sisa-sisa kelezatan dalam kemaksiatan karena kita sudah terlalu nikmat hidup dalam ketaatan. Makanya di luar sana, kenapa banyak orang yang memburu kenikmatan lewat kemaksiatan? Karena dia belum merasakan kelezatan dalam ketaatan. Maka kaidah fikih dakwahnya, kalau ingin mencegah orang agar tidak merasakan kenikmatan dalam kemaksiatan, maka perkenalkan kepada dia nikmatnya ketaatan itu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kalau ingin mencegah orang agar dia tidak merasakan nikmat dalam kemaksiatan, perkenalkan kepada dia nikmat hidup dalam ketaatan. Karena nggak mungkin orang itu bisa tercegah dari sebuah kemaksiatan ketika kita tidak memperkenalkan kepada dia nikmat hidup dalam ketaatan. Karena ma ja'alallahu lirajulin qalbaini fi zawfihi. Orang yang sudah nikmat bersama Al-Quran, kira-kira masih nikmat gak dengan musik yang lain? Di sini misalnya anak sudah hafal 30 juz tuh, dangdut gitu Pak. Kira-kira ada nggak itu? Saya tidak bicara hukum ya. Karena hukum fi musik itu masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Tetapi memang berdasarkan ayat ini, orang yang sudah nikmat bersama Al-Quran tak mungkin lagi bisa merasakan kelezatan bersama musik yang lain. Makanya berpuluh-puluh tahun kita dijejali dengan musik yang lain. Ketika masuk ke Al-Quran, Pak ya langsung cirambai, nyeri cangkeng. Tidak betah. Kenapa? Karena nggak bisa dirasakan bersamaan itu. Ya, ma ja'alallahu lirajulin qalbaini fi zawfihi. Ini yang pertama, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, terkait dengan makna Allah Maha Pemalu. Yang kedua, karena waktu, siapa Allah Maha Pemalu itu? Walladzi la yaksifu saw'ata ibadihi fid dunya. Allah yang malu membongkar aib hambanya di dunia. Makanya kata Dr. Amr Khalid, Bapak Ibu sekalian, suami istri yang hidup bersama-sama sampai maut memisahkan, tetap mereka tidak saling tahu apa saja dosanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Pemalu untuk membuka dan membongkar aib hambanya. Bapak Ibu di sini tahu nggak tentang dosa-dosa kita kepada Allah? Tidak saling tahu. Jangankan kita yang bukan saudara, suami istri saja itu tidak saling tahu. Makanya kata Dr. Amr Khalid, andaikan seorang suami atau seorang istri tahu semua dosa pasangannya kepada Allah, mungkin dia tidak punya kekuatan untuk terus membersamai kehidupannya. Ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian. Makanya kata Dr. Abdul Razak Al-Muhsin Al-Badar ya, ini salah satu ulama besar dari Saudi Arabia, hafizahullah. Allah itu punya dua keindahan. Pertama, saffah anidzunub, yang kedua satar lil uyub itu.
Ini ulama besar, Bapak Ibu masih hidup ya, hafizahullah, seorang profesor. Dia juga nulis banyak kitab, di antaranya kitab yang rujukan kita itu kitab tentang Asmaul Husna. Profesor Dr. Abdul Razak Muhsin Al-Badr. Jadi Allah itu sofa anil dzunub, satar lil uyub. Maha mudah menutup aib dan maha mudah memaafkan hilap gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Aib ditutup. Kita makan susah ya Pak, nutup aib susah, memaafkan susah. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, datang kepada Allah dengan membawa begitu banyak kesalahan kepada Allah lebih ringan daripada datang kepada Allah dengan membawa satu kesalahan kepada manusia. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Datang kepada Allah dengan membawa banyak kesalahan kepada Allah itu ringan daripada datang kepada Allah dengan membawa satu kesalahan kepada manusia. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan kalimat ini? Kenapa setuju Pak? Karena waktu itu ini viral. Masa ada seorang ulama besar mengatakan demikian? Datang kepada Allah dengan membawa dosa kepada Allah banyak itu lebih ringan daripada datang kepada Allah dan membawa satu dosa kepada sesama. Itu sampai ditabayun oleh ulama-ulama yang lain. Kenapa engkau mengatakan demikian itu? Ternyata kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah radhiyallahu anhu, karena ini seorang tabi'in, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah mudah memaafkannya. Tapi satu dosa kita kepada manusia belum tentu dia memaafkannya. Yang kedua, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah mudah menutupinya. Tapi satu kesalahan kita kepada manusia belum tentu dia mau menutupinya gitu. Nah ini kan diantaranya karena Allah punya sifat as-sofa lidzunub, as-satar lil uyub. Maha mudah menutup segala aib dan maha mudah mengampuni segala khilaf. Hari kita mah dua-duanya lemah Pak. Menutup hese, memaafkan hese begitu ya. Nah ini coba kita lihat di hadis riwayat Imam Bukhari misalnya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inni satartu 'alaika fid dunya fa anna ughfiruha lakal yaum. Aku menutup aibmu di dunia atau menutup dosamu di dunia dan aku hari ini mengampuninya, maksudnya di akhirat. Ya, maksudnya di akhirat. Makanya ibu dan bapak, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu makna dari Allah pemalu. Allah Maha Malu menutup membongkar aib hamba-hambanya. Dan Allah Maha memaafkan segala kehilafannya. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Allah itu Maha menutup aib-aib kita, Maha mengampuni dosa-dosa kita, kira-kira kita optimis ke surga atau ke neraka? Ke surga atau ke neraka? Ke surga. Tapi kalau kita ingat dengan semua dosa-dosa kita, optimis ke surga atau ke neraka? Ke surga. Ini mah ahli surga semua insyaallah ya. Ini sudah adzan belum Ustaz? Belum ya? Baik. Nah oleh karena itu ikhwan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka maka kalau orang punya sifat pemalu, di antara tandanya adalah dia malu untuk membongkar aib saudara-saudaranya itu. Bahkan di antara dosa terbesar di hadis riwayat Imam Tabrani yang disebut dengan arba riba, itu riba yang paling riba adalah merobek kehormatan saudaranya itu. Kan ada dua hadis Pak ya. Satu, orang yang makan harta riba walaupun 1 dirham itu lebih berat dosanya daripada berzina. Betul kan? Tapi di hadis ini ketika kita membongkar aib saudara kita, itu riba yang paling riba. Jadi ada 3 nih, zina, kemudian riba, berzina, makan riba, membongkar aib orang. Mana yang paling berat? Apa yang paling ringan? Tidak ada yang ringan. Ini semuanya berat ya. Tapi ternyata yang paling berat itu membongkar aib
saudara kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang Hayyu. Allah Maha malu untuk membuka aib-aib hambanya. Maka kita pun harus punya rasa malu untuk tidak pernah membongkar aib-aib saudara kita, ya, sebesar apapun kesalahannya kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan 2 bahasan lagi secara singkat, ya. Kemudian penjelasan dari salafus saleh kita yang ketiga tentang siapa Allah Al-Hayyu, yang Maha Pemalu itu. Yang ketiga adalah tarku kulla atau kulli af'alin alladzi la yaliqu ma sa'ata maghfiratihi wa rahmatihi, yaitu Allah yang meninggalkan perbuatan yang menyelisihi keluasan ampunannya dan rahmatnya. Allah malu kalau menyelisihi keluasan ampunannya dan rahmatnya. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran ada 232 ayat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dari 232 ayat, Allah memperkenalkan namanya kepada kita. Al-Ghafur itu 92 ayat, Al-Ghafir 1 ayat, dan Al-Ghafar 5 ayat. Ini total sekitar 97 ayat yang menceritakan dan menjelaskan kepada kita tentang nama Allah yang Maha Pemaaf. Kenapa? Karena Allah itu malu kalau menyelisihi keluasan ampunannya dan rahmatnya. Berarti ada enggak Bapak Ibu sekalian dosa yang kita lakukan yang tidak Allah maafkan? Kira-kira ada tidak? Tidak ada. Semua apapun dosa, sebesar apapun dan sebanyak apapun, itu Allah akan mudah untuk memaafkannya. Karena Allah Al-Hayyu, begitu malu kalau menyelisihi keluasan ampunannya. Makanya kata Wahab bin Munabbih, man qara'a kitaballahi wa dhanna annallaha la yaghfiru dunubaha fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Ketika orang baca Al-Quran dan dia ragu dosanya itu dimaafkan oleh Allah, maka dia minal mustahzi'ina bi ayatillah, termasuk orang yang menghina, melecehkan dan menista Al-Quran. Jadi kata Wahab bin Munabbih itu, orang yang menista Al-Quran itu bukan yang merobek, menginjak, membakar, tetapi yang tidak percaya dengan isinya. Itu disebut dengan al-mustahzi'una bi ayatillah, orang yang merendahkan, menghina dan melecehkan Al-Quran. Kita kan Bapak Ibu ya, kalau ada yang membakar, merobek Al-Quran, langsung emosinya tersulut ya. Padahal secara tidak sadar kita pun termasuk orang-orang yang menghina Al-Quran kalau tidak percaya dengan isinya. Tentang rizki misalnya, ada 123 ayat di dalam Al-Quran, dan 90 ayatnya itu berbicara secara tersirat ya, bahwa rezeki sudah Allah jamin. Itu 90 ayat. Ada 1 ayat di dalam Al-Quran, setan senang nakut-nakutin kita soal kekurangan rezeki, begitu ya. Selama ini Bapak Ibu tenang oleh 90 ayat atau gelisah oleh 1 ayat tentang rezeki? Kan yang menjelaskan rezeki sudah Allah jamin itu hampir 90 ayat. Dan setan senang nakut-nakutin kita soal kekurangan harta. Selama ini Bapak Ibu tenang atau khawatir soal rezeki? Kadang 1 ayat itu mengalahkan 90 ayat. Makanya kalau kita khawatir soal rezeki, kita sudah menghina Al-Quran. Kenapa? Karena kata Wahab bin Munabbih, orang yang menghina Al-Quran itu bukan yang sekedar menginjak, merobek, membakar, tetapi yang ragu dan tidak percaya dengan isinya itu. Padahal sudah puluhan ayat menjelaskan kepada kita rezeki kita sudah Allah jamin itu. Nah, memang setan itu kan ya'idukumul faqra, senang nakut-nakutin kita soal kekurangan harta, Pak ya.
Karena mereka punya dua agenda. Agenda pertama, tubarirul wasilah, agar kita mudah menghalalkan segala cara. Agar kita mudah menghalalkan segala cara. Dan yang kedua adalah al-faudiyatu fil ibadah, agar kita berantakan ibadahnya. Maka kisah tentang ketidakrapihan sebuah ketaatan selalu bersumber dari adanya masalah soal ketakutan, kekurangan soal harta itu. Jadi itu cara setan sangat tanda kutip cerdas. Nah, ibu dan bapak, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau orang ragu dosanya dimaafkan oleh Allah, dia itu menghina Al-Quran dulu, kata Wahab bin Munabi. Kenapa? Karena 230 ayat di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Contoh begini misalnya, kalau antum punya salah ke anak, terus antum minta maaf sama anak, mungkin gak antum itu pesimis, was-was, khawatir? Mungkin tidak. Mungkin, karena belum tentu saya memaafkan. Tapi jangan pernah bawa itu, perasaan itu kepada Allah, kata Dr. Amr Khalid. Kenapa? Karena sebelum kita minta maaf, Allah sudah rindu ingin segera memaafkan dosa kita. Kata Syekh Ratib An-Nablusi, Allah itu yarghabu bil afwi wa la yusari'u bil uqubati. Allah itu ingin segera memaafkan dosa kita, bukan segera ingin membalas dan menghukum dosa-dosa kita. Ketika kita berbuat dosa, boleh jadi kita belum rindu ingin segera minta maaf kan? Tetapi kata Syekh Ratib An-Nablusi, Allah sudah rindu ingin segera memaafkan dosa kita. Ketika kita disakiti oleh orang lain, segera ingin memaafkan atau segera ingin membalas? Memaafkannya iraha, kumahangke. Tapi Allah tidak itu. Innallaha yarghabu bil afwi. Allah yang begitu ingin segera memaafkan dosa kita. Wala yusari'u bil uqubati. Bukan segera ingin membalas dosa-dosa kita. Makanya Allah itu malu kalau tidak memaafkan kesalahan seorang hamba. Kenapa? Karena Allah malu menyelisihi keluasan ampunannya. Ya, keluasan ampunannya. Makanya nanti ada nama Al-Ghafur 92 ayat, Ghafir 1 ayat, Al-Ghafar 5 ayat dalam Al-Quran. Kalau Ghafir memaafkan dosa, kalau Al-Ghafur memaafkan dosa yang banyak, kalau Al-Ghafar memaafkan dosa yang besar. Jadi tidak ada alasan di perasaan kita untuk ragu dosa kita tidak termaafkan. Kenapa? Karena Allah adalah yang maha malu ketika menyelisihi keluasan ampunannya. Ya, begitu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, seburuk-buruk manusia yang berdosa kepada Allah dan dia itu ragu apakah dosanya dimaafkan oleh Allah, itu seperti menyempurnakan dosa dengan dosa, karena buruk sangka kepada Allah itu adalah dosa. Nah ini yang ketiga, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan siapa Allah maha pemalu. Allah yang begitu malu menyelisih keluasan rahmatnya dan ampunannya, ya, begitu. Nanti ini bahasan panjang ketika kita membahas terkait dengan nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghafar, dan Al-Ghafir. Nah, kita kan sering istighfar ya, ikhwan akhwat. Itu dari kata ghafaro, menutup. Makanya istighfar itu meminta kepada Allah untuk menutup. Karena makna dasar dari ghafaro adalah sataro, yaitu menutup, atau gotok, menyembunyikan, membuat sesuatu tidak kelihatan. Makanya ketika kita beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah untuk menutup. Menutup apa? 3. 1, menutup aib, agar Allah tidak memperlihatkan aib-aib kita di hadapan yang lain. Maka sebanyak apapun kesalahan kita kepada Allah, kalau kita senantiasa beristighfar, Allah akan menutup aib-aib itu agar tidak diperlihatkan kepada yang lain. Itu istighfar. Yang kedua, istighfar itu meminta kepada Allah untuk menutup. Menutup apa? Lubang, agar kita tidak pernah jatuh ke lubang kemaksiatan yang sama berulang-ulang. Ada nggak orang-orang bapak dan ibu yang jatuh ke lubang kemaksiatan berulang-ulang dalam hidupnya? Itu ada. Setiap tahun dosanya itu terus, sampai ada istilah lamun tek itu lain si eta gitu.
Kenapa? Karena sudah jadi apa ya? Sudah jadi kebiasaan. Dia senantiasa jatuh ke lubang kemaksiatan berulang-ulang di masa depan. Kenapa? Karena kurang kuat untuk meminta kepada Allah menutup lubang itu. Makanya inilah salah satu makna istighfar, agar kita tidak dibuka aib kita di hadapan yang lain, agar Allah pun menutup lubang-lubang kemaksiatan yang kita pernah jatuh ke dalamnya, agar tidak kembali jatuh berulang-ulang di lubang yang sama. Itu dengan istighfar. Dan yang ketiga, meminta kepada Allah untuk menutup. Untuk menutup artinya tidak memperkarakan dosa kita di dunia, sebagaimana Allah tidak akan perkarakan dosa kita kelak di akhirat. Ya, maaf. Allah tidak akan perkarakan dosa kita di akhirat, sebagaimana Allah tidak akan pernah perkarakan dosa kita di dunia. Contoh, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita ada dosa nggak Pak yang kita lakukan? Ada ya. Tapi hidup kita baik-baik saja itu Pak. Rezeki lancar, ya, kesehatan lancar, rumah tangga lancar. Seakan-akan kita tidak pernah punya dosa. Segala kelancaran kehidupan yang kita nikmati bukan tanda bahwa kita tidak punya dosa, tapi kita punya Allah yang tidak memperkarakan dosa kita. Karena Allah Al-Ghafur. Sebagaimana Allah tidak perkarakan dosa kita di dunia, Allah pun tidak akan pernah perkarakan dosa kita kelak di akhirat. Kalau Allah perkarakan, hidup kita tidak akan begini loh Bapak Ibu. Betul kan? Kalau Allah menghukum setiap dosa kita. Ustadz, bagaimana caranya agar setiap dosa itu tidak Allah perkarakan? Maka perbanyaklah istighfar. Allah tidak akan perkarakan di dunia, Allah pun tidak akan perkarakan kelak di akhirat. Allah ampuni itu. Itu dengan istighfar. Ya. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu an, aku pernah menghitung Nabi membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sampai 100 kali dalam satu apa? Bukan satu hari, satu majelis tuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Aku menghitung Nabi membaca istighfar tadi dalam satu majelis 100 kali, bukan sehari itu. Jadi kira-kira Nabi itu membaca istighfar ini lebih nggak dari 100 kalau sehari? Lebih, satu majelis saja 100 kali. Ya, ini kata Ibnu Umar radhiyallahu an terkait dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus memanjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menghadirkan sikap optimis. Apapun dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, tidak ada kesulitan bagi Allah untuk memaafkannya, karena Allah Maha Malu kalau menyelisihi keluasan ampunan. Jadi saya ulang lagi, kira-kira kita optimis nggak ke surga? Optimis, ya. Namun ketika kita melihat dosa-dosa kita selama ini, optimis ke surga atau ke neraka? Nah, dari tadi belum ada yang jawab. Insya Allah ke surga ya. Tapi yang terakhir Bapak Ibu karena waktu ya. Siapa Allah pemalu itu? Nabi langsung jelaskan di hadis riwayat Imam Abu Daud. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayaruddahuma sifran. Allah malu kepada hamba yang mengangkat kedua tangannya, kemudian dia kembalikan tangan itu dalam keadaan kosong, maksudnya tidak diijabah. Allah malu kepada orang yang mengangkat tangan ketika berdoa dan tidak Allah ijabah. Itu Allah malu. Makanya ikhwan akhwat yang rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam hadis ini penjelasan ulama dua. Satu, setiap doa akan Allah ijabah, ya. Setiap doa pasti Allah ijabah, ya, kecuali kita sendiri yang menghalangi ijabah doa itu dengan 5 perkara. Apa saja? Ini mungkin bahasan lainnya. Gitu. Yang kedua, ternyata angkat tangan itu salah satu cara untuk ijabah doa, kecuali di kondisi-kondisi di mana Rasulullah itu mentidakbolehkan kita mengangkat tangan ketika berdoa, ya, begitu. Nah, coba kita lihat misalnya di hadis riwayat Imam Muslim ini, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis qudsi ya. Saking Allah itu maha mengijabah doa, karena malu kalau tidak mengijabah doa.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, andaikan manusia pertama sampai hari kiamat digabung dengan jin, kemudian mereka dinaik ke satu tempat, semuanya berdoa kepada Allah dengan doa yang berbeda-beda. Allah mendengar semuanya dan Allah akan mengijabah semua doa itu seperti mencelupkan jarum ke dalam lautan. Bapak Ibu sekarang bertanya kepada saya semuanya, kira-kira saya bisa dengar nggak Pak? Bisa, tapi terpugu kan? Saya tanya, saya akan bilang, Pak tolong satu persatu. Nah Allah Pak itu punya kemampuan di hadis ini, andaikan semua manusia kumpul di satu tempat, dicampur dengan jin, meminta semuanya kepada Allah, di waktu yang bersamaan Allah bisa mendengar semuanya dan bisa mengabulkan semuanya dengan pengabulan yang berbeda-beda. Dan itu bagi Allah seperti mencelupkan jarum ke dalam lautan. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mengijabah doa. Kira-kira ikhwan akhwat, kalau kita berdoa kepada Allah pakai antrian, kira-kira kita nomor berapa? Setiap sepertiga malam berapa ribu yang berdoa kepada Allah, ya kan? Allah Maha mendengar itu. Makanya yang disebut dengan Allah Al-Mujib itu nanti dalam kajian Asmaul Husna itu, ya, Allah yang Maha mengabul. Kalaulah Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, kata Syekh Al-Tanusi, Allah tidak pantas disebut dengan Al-Mujib. Ya, dan Allah malu kalau tidak mengijabah doa hamba-hambanya. Cuma kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara Allah mengijabah doa kita dengan tiga. Satu, diijabah langsung dalam hadis Muslim. Yang kedua, disimpan untuk tabungan kelak di akhirat. Dan yang ketiga, Allah ijabah dengan menyelamatkan kita dari musibah. Ini kata Rasulullah SAW. Dan itu cara Allah mengijabah doa kita. Satu, langsung fauran, mengijabah langsung. Yang kedua, disimpan untuk menjadi tabungan kelak di akhirat. Dan yang ketiga, menyelamatkan kita dari banyak musibah. Makanya ketika perintah kita belum diijabah, belum tentu Allah belum mengijabah. Allah ijabah mungkin dengan bentuk yang lain. Ya. Nah ini ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah. Bukan Allah tidak mengijabah, tapi Allah punya waktu yang terbaik kapan untuk mengijabah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah tergesa-gesa, Allah tidak pernah terlambat, Allah datang tepat pada waktunya. Inilah penjelasan dari salafus saleh kita terkait dengan Allah Maha Pemalu. Satu, Allah Maha Malu memberikan keburukan kepada hambanya. Yang kedua, Allah begitu malu membongkar aib-aib hambanya di hadapan yang lain. Ketiga, Allah begitu malu untuk menyelisihi keluasan rahmat dan ampunannya. Dan yang keempat, Allah malu kalau tidak mengijabah doa orang-orang yang mengangkat tangan untuk berdoa kepadanya dan dia kembalikan tangan itu dalam keadaan kosong. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kajian dari para ulama kita singkat terkait dengan kenapa Allah disebut Maha Pemalu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, ini bagian pertanyaan Ustaz ya. Saya persilakan. Enggak Bapak Ibu. Silakan kita buka sesi tanya jawab, satu dua pertanyaan apabila ada dari jemaah. Silakan. Dari luar atau pengakuan? Sepertinya malu Ustaz. Iya, ini. Ketika kita bahas pemalu langsung dipraktekkan. Baik ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini satu bahasan. Nanti ketika ada pertemuan lagi kita akan bahas tentang malu kepada Allah. Ini kan baru Allah Maha malu kepada hambanya. Dan nanti bahasan kedua adalah bagaimana cara kita membangun rasa malu kepada Allah. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-haya'u la ya'ti ila bi khair. Malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Makanya orang itu kalau kuat rasa malunya, maka akan semakin besar potensi kebaikan-kebaikannya.
Dan kata Yusuf Qaradawi, ketika orang tidak punya rasa malu, dia akan mudah berbuat sesuatu yang Allah larang dalam kehidupannya. Ya. Nanti kita kaitkan juga dengan kajian tentang intisyarat, bahwa karakter akhir zaman itu adalah intisyarat. Orang banyak kehilangan rasa malu ketika berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 cara, kata salafus saleh kita, bagaimana cara kita membangun rasa malu kepada Allah. Ini mungkin nanti kita sampaikan di pertemuan kedua ya, terkait dengan tema kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memahami agama ini sebagai syarat kita untuk bisa layak menyiapkan diri untuk menjadi hamba yang pantas menjadi ahli surga insyaallah. Ini mungkin yang sampaikan ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah terkait dengan kajian singkat kita hari ini, masih bagian pertama tentang membangun rasa malu. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin husnudzon kepada Allah, semakin positif thinking, semakin optimis dosa-dosa kita diampuni, dan semakin optimis doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri sama-sama dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.